Om Swastiastu. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Satsat Param Brahma, Tasmai Sri Gurue Iya Namah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa berkenan melimpahkan rahmat dan anugerahnya kepada kita semua. Pemirsa yang terkasih dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan Dharma yang mengangkat yaitu Satya Nasti Parodharma. Tiada dharma yang lebih mulia daripada mengikuti jalan dharma ataupun kebenaran. Pemirsa yang terkasih, dikisahkan seorang raja namanya Haricandra. Raja Haricandra ini adalah raja yang arif bijaksana. Dia menganggap rakyat itu sebagai anak kandungnya yang penuh dengan kasih. Di samping itu juga Raja Haricandra ini didampingi oleh istrinya yang kebetulan namanya Candramati. Luar biasa harmonisnya, tentram, damai. Rakyat pun makmur sejahtera dibikin oleh sang raja ini. Suatu ketika sang raja ini memang sempat berpikir, saya siapa nanti yang melanjutkan, mewariskan kepemimpinan ini. Maka pada saat itulah dia mulai mengkader yang akan menggantinya ini betul-betul mempunyai wawasan setidak-tidaknya mengikuti kepemimpinan Astabarata, 8 sifat yang dimiliki oleh para dewa. Begitu juga Candramati, dia selalu berdoa untuk kebahagiaan suaminya. Luar biasa. Sesuai dengan tuntunan Pustaka Suci Weda yang terungkap di dalam Rigveda, Mandala 10, Sukta 85, Mantra 26. Wasinituam widatam wadasi. Artinya, wahai seorang wanita mempelai ibu rumah tangga, hendaknya selalu bertutur kata yang lemah lembut, berbicara yang manis termasuk dalam dunia akademik. Rupanya sabda Tuhan ini betul-betul diterapkan, bukan sebatas teori, tetapi dipraktikkan oleh Candramati. Sehingga keberhasilan demi keberhasilan, prestasi demi prestasi yang diperoleh oleh Raja Haricandra yang terkenal, yang hebat. Pada saat beliau bertatap muka dengan rakyatnya, semua orang bahagia, sangat senang bertemu dengan sang raja. Begitu juga pada saat tiada, sangat dirindukan oleh masyarakatnya. Ini adalah ciri-ciri pemimpin yang luar biasa. Pemirsa yang budiman, itu adalah tidak bisa hanya sang raja saja, tetapi tanpa uluran permaisuri. Karena itu, bagaikan Dewa Brahma menciptakan alam beserta isinya ini, tanpa saktinya Dewi Saraswati, rupanya ciptaan itu tak sempurna. Begitu juga kita di dalam keluarga, harus saling mendukung antara suami dan istri. Pemirsa yang budiman, akhirnya Raja Haricandra karena sudah melihat umur, maka dia bertekad untuk meninggalkan kerajaan itu. Dan sudah ada pengganti sebagai raja. Akhirnya pada saat itu
kedua sepakat suami istri akan mencari, yaitu tempat yang abadi yang dikenal dengan moksa, maka dia bersepakat untuk melakukan tapa berata di Gunung Himalaya. Pagi-pagi benar dia berangkat dari rumah dan sampai di pinggiran sungai Gangga. Sang raja sempat berpikir, bagaimana istri saya bisa melewati sungai Gangga yang cukup luas ini dan alirannya sangat deras. Pada saat itu rupanya direspon oleh Chandramati. Chandramati langsung mendekati suaminya. Baginda Raja, bukankah Baginda selalu mengajarkan kepada kami sesuai dengan sabdanya yang terungkap di dalam Adhyaya 2, Sloka 22. Meninggalkan pakaian yang telah usang, memakai pakaian yang baru, begitulah perjalanan jiwa Atman meninggalkan badan kasar manusia. Dan juga Baginda menegaskan di dalam Adhyaya 2 Sloka 27, Jatasnia hidrom mertium drom janma mertiasca tasmad apradeden natwa socitum arkhasi. Sesungguhnya ia yang lahir, kematian itu adalah pasti. Demikian juga yang mati, kelahiran itu adalah pasti. Ini tidak bisa terelakkan, karena itu tak ada yang perlu disesalkan Baginda. Satya nasti paro dharma, tiada dharma yang lebih mulia daripada mengikuti kebenaran. Dan Brahman bersabda di dalam Adhyaya 2 Sloka 72, Esa Brahmi setidih parta nainem prapya wimuhyati stet wasyam anta kelepi Brahman nirwana meracati. Ini adalah tingkat kesucian yang berada pada lingkaran kesucian, tingkat kesucian. Andai kata maut sekalipun datang, Tuhan sudah berjanji untuk mengantarkan kita menuju nirwana, bersatu dengan Brahman. Itu moksa. Masihkah ada keraguan Baginda Raja? Pada saat itu Baginda Raja tersentak hatinya. Dan begitu dia melihat ke ulu sungai Gangga, tiba-tiba ada sepotong kayu besar, yaitu perlahan-lahan seolah-olah mengampiri Raja Harichandra dan Chandramati ini. Sesampai di depannya, kayu itu ternyata diam. Yang terkesan memberikan isyarat, naiklah. Dan keduanya, suami istri ini naik dan perlahan-lahan berjalan akhirnya menuju, yaitu tepi sungai Gangga. Pemirsa yang budiman, dari kisah ini, sesampainya di pinggiran, dia melanjutkan perjalanan, melakukan tapa berata yoga semadi, dan beliau moksa, yaitu di lereng Gunung Himalaya. Pemirsa yang terkasih, dimanapun Anda berada, jadi tugas kita sesungguhnya adalah melaksanakan manifestasi Tuhan dalam bentuk kebenaran. Tatkala kita berjalan pada kebenaran, maka semuanya akan dapat kita laksanai, kita lampaui, yaitu dengan penuh nikmat dan penuh kasih Tuhan. Pemirsa yang terkasih, dimanapun Anda berada, jadi dari kisah ini dapat saya simpulkan bahwa sesungguhnya dalam hidup Satya nasti paro dharma, tiada dharma yang lebih mulia daripada kita melaksanakan kebenaran itu. Karena kebenaran itulah yang akan mengantarkan kita, menuntun kita menuju sesuai dengan tujuan agama Hindu, yaitu Moksartam Jagat Ita Yaci Dharma. Pemirsa yang terkasih, dimanapun Anda berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga video singkat ini bermanfaat
bagi dunia dan akhirat. Saya akhiri dengan pramesanti. Om Santi, Santi, Santi.